Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar laporan keuangan apotik sesuai standar akuntansi keuangan. Yang pertama teman-teman, dalam standar akuntansi keuangan tentang EMKM itu minimal ada 2 laporan keuangan yang dimuat, yaitu yang pertama laba rugi. Laba rugi ini mencatat tentang pendapatan dan beban, kemudian tentang neraca. Neraca ini adalah posisi keuangan apotik antara aset, kewajiban, dan modal ya, atau ekuitas. Nah teman-teman, di sini saya coba mengilustrasikan ke dalam transaksi. Misalnya tanggal 1 September kita melakukan pembelian ya dengan jumlah 33.800.000, maka kita harus input di jurnal ya. Sebesar angka dari pembelian. Nah, teman-teman, kalau di jurnal itu di sini sudah enak, saya sudah buatkan otomatis ya, jadi tinggal diketik saja dan masukkan kode rekeningnya. Nah, ini pembelian obat. Dalam akuntansi ketika terjadi pembelian, maka persediaan itu bertambah dan kas berkurang karena kita melakukan pembelian secara tunai ya, karena biasanya UKM itu melakukan pembelian secara tunai, sehingga kas kita berkurang. Maaf ya, itu ada suara-suara dari Pak Tukang ya. Nah, setelah kita melakukan pembelian, maka di tanggal 25 ya, tanggal 25 bulan 9 itu kita melakukan penjualan. Nah, kalau melakukan penjualan secara cash, secara tunai, maka kas kita juga bertambah, mengalami kenaikan dari penjualan ya. Kenaikan dari penjualan. Nah, nilai penjualan itu kita input atau kita masukkan sesuai dengan ilustrasi ini ya, sesuai dengan ilustrasi ini, karena ini adalah harga jual ya, total dari harga jual atas barang-barang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita selesai menginput, maka kita coba lihat laba rugi. Nah, ini sudah muncul penjualan kita sebesar Rp43.146.188 ya. Di sini belum ada beban usaha karena kita belum menginput di jurnal. Kita cek neraca ya, neraca kita sudah muncul ya. Persediaan kita ada 33. Kemudian ya, saldo defisit, laba defisit ya, karena ini dari laba rugi ya. Oke teman-teman, ternyata di tanggal 30 itu kita melakukan perhitungan stok persediaan ya. Jadi tanggal 30 itu si apotik melakukan perhitungan fisik persediaan obatnya sisa berapa sih. Ketika dihitung-hitung, maka obatnya itu terpakai semua ya. Obat yang dia beli itu terpakai semua, sehingga persediaannya itu habis ya. Saya ilustrasikan seperti itu. Apotiknya menghitung stok persediaan, ternyata persediaannya yang dibeli tanggal 1 itu sudah terpakai semua. Maka di jurnal kita menginputnya yaitu ini kita pakai JP ya. JP itu jurnal penyesuaian. Nah,
yang pertama kita debit itu adalah HPP ya. Itu adalah HPP karena kita ini perusahaan karena ini adalah perusahaan kecil ya, perusahaan kecil atau menengah, dan kita pakai pendekatan HPP dalam menghitung persediaan, sehingga persediaan kita sudah berkurang semua, sudah habis terpakai ya. Nah, di sini adalah penyesuaian atau pemakaian, inventory. Nah, di sini tanggal 30. Seperti ini teman-teman. Setelah kita menginput di jurnal, maka kita lihat di di neraca lajur atau worksheet ya dalam bahasa akuntansi. Sudah ada nilainya. Nah, setelah kita cek di sini, kita cek di laba rugi ya. Jadi di laba rugi, nilai dari harga pokok penjualan itu sudah muncul ya. Ini sudah minus itu artinya dikurangi ya. Jadi dari total 43 dikurangi dengan HPP, maka nilainya pendapatan bruto ya atau gross profit kita itu 9.345. Di sini belum ada beban usaha karena saya belum input di jurnal ya. Sekarang kita cek neraca. Nah, neraca kita sisa 19 juta, kemudian persediaan sudah nihil ya, atau sudah nol karena sudah dipakai semua. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga dari daftar barang ini kita lihat HJA dibandingkan dengan HBA itu 9 juta. Kalau kita lihat nilai laba rugi ya, pendapatan setelah dikurangi dengan HPP, maka nilainya juga sama. Mengapa sama? Karena di awal si apoteker sudah menghitung HJA-nya dengan formulasi HPP plus PPN dan margin, sehingga nilainya sama. Nah, seperti itu teman-teman membuat laporan keuangan apotik ya, sangat mudah dan menyenangkan. Dan kita ketemu di video selanjutnya untuk membahas tentang piutang apotik dan aset tetap apotik. Oke teman-teman, kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan yang mau filenya silahkan komen di bawah. Terima kasih.